terkait pilkada, Pak? Nah, saya maju itu dalam rangka itu semua. Kebetulan alhamdulillah saya sudah mendapatkan rekom dari partai kami PAN. Selama ini saya lihat dari calon-calon running belum mendapatkan rekom, tapi alhamdulillah saya sudah mendapatkan karena bentuk kepedulian partai kami untuk mewujudkan keinginan saya tadi sudah saya sampaikan di hadapan partai kami, maka dan alhamdulillah kepercayaan partai terhadap kami sudah diwujudkan bentuk rekom, dan saya juga gitu diberi tugas untuk bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, ormas, pemuda, bagaimana kemarin Karang Taruna sudah kami temui, pemuda Muhammadiyah sudah ketemu, muslimat saat ini tadi sudah kami temui, kemudian nelayan dan petani juga sudah ketemu, bahkan ada bantuan untuk kombin untuk petani dan bantuan alat-alat nelayan juga kita lakukan. Kemudian komunitas-komunitas sepak bola, voli sudah pernah kami temui dan kami adakan bantuan. Itu tugas artinya yang diberikan oleh partai kami dalam rangka untuk mensukseskan pencalonan kami. Kami tidak matok bupati atau wakil bupati, yang jelas kami ingin menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ikut menjadikan Sidoarjo lebih baik dari kemarin dengan tagline yang kami sudah sosialisasikan kemana-mana, itu membangun desa noto puto supaya Sidoarjo resik dan raharjo. Apa yang dilakukan Bapak nanti seandainya terpilih jadi bupati atau wakil bupati dengan adanya bangun desa noto puto dengan dana yang sudah ada? Ya, yang pertama saya sudah punya cara, yaitu tadi meningkatkan pendapatan. Nah, untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat ini pendapatan ya naik. Salah satunya menutup kebocoran yang sudah saya sampaikan itu. Yang kedua, saya juga sudah punya grand design menata kota ini, nanti akan kita libatkan ahlinya dari ITS maupun dari UNER untuk menata kota Sidoarjo supaya bernilai jual tinggi sehingga banyak investor yang masuk untuk menanamkan sahamnya Sidoarjo. Yang ketiga juga saya sudah punya hitung-hitungan di mana tahun 2025 dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pajak kendaraan bermotor yang semula pembagiannya kabupaten dan provinsi itu kabupaten 30%, provinsi 70%, sekarang dibalik oleh pemerintah RI pusat menjadi kabupaten 65%, sementara provinsi 35%. Artinya akan mendapat limpahan berkah Undang-Undang 1 tahun 2022 itu yang berlakunya tahun 2025, yaitu kurang lebih dari keberkahan undang-undang itu dengan persentase pembagian yang dibantu, yaitu kurang lebih 500 miliar pendamar. Yang sekarang ini mungkin PAD kita 2 triliun, insya Allah 2025 tanpa ikhtiar apapun otomatis bisa menambah PAD kita 500 miliar. Lain dengan rencana saya menciptakan sentral ekonomi dan menutupi kebutuhan, mungkin 1,5 M lagi bisa kita dapat. Nah, maka dengan adanya penambahan pendapatan itu, maka kita harus menampung apa yang menjadi usulan kebutuhan. Salah satu diantaranya yaitu memberikan anggaran kepada RT RW, yang mungkin ini hal yang mustahil belum bisa dilakukan. Sama seperti pada saat menjadi BPD saya 20 tahun yang lalu, saya bermimpi dan menginginkan pada saat saya menjadi anggota DPRD, awal saya suarakan saatnya desa diberi anggaran. Kayaknya hal mustahil saat itu 20 tahun yang ternyata setelah berjalan 10 tahun saya menjadi anggota DPRD, pemerintahan Jokowi sudah mencanangkan hampir saat ini. Artinya itu tidak mustahil kalau kita mampu. Mampunya dari mana? Pendapatan kita sudah melampaui di tahun 2005, yaitu 500 miliar. Kalau dihitung, kalau seandainya 20 juta saja, mungkin yang dibutuhkan kurang lebih antara 200 sampai 300 miliar untuk RT dan RW. Saya Sidoarjo mampu. Nah, kemarin juga gitu dengan Karang Taruna yang mungkin juga butuh, karena Karang Taruna ini tidak sebagai anak kecil lagi yang diberi dikumpulkan
tapi tidak diberi anggaran untuk melakukan kreativitas, maka layak untuk menikmati hasil berkahnya pelampuan pendapatan asli Sidoarjo ini untuk diberikan anggaran untuk mengelola agar kegiatan anak muda ini positif.